Mohon maaf, Prof. Belum, nggak pernah buat instrumen. Oh, begitu ya. Iya, Prof. Terus kalau Ibu memberikan tes atau memberikan evaluasi, melakukan evaluasi kepada peserta didik, bagaimana, Bu? Dan penilaiannya, Prof, berupa makalah, Prof. Oh, jadi Iya, ada instrumen penilaian makalahnya. secara langsung. Bagaimana menentukan indikator atau aspek-aspek yang dinilai dalam makalah itu? Biasanya, Berapa? Prof, melihat keaktifan mahasiswa, Prof. Terus ditambah dengan persentasenya, kemudian cara menyampaikan materinya, Prof. Kemudian dari segi makalahnya, Prof, juga. Ibu mengajar di kelas berapa? Di semester 1, Prof. Kalau sekarang, Prof, Semester 1. jurusan ilmu falak, Prof. Oh, ya, ya. Di, Iya. di Fakultas Syariah, Syariah. Prof. Iya, Prof. Sudah bisa mereka presentasi ya? Sudah bisa membuat makalah ya? Masih sementara proses belajar juga, Prof. Karena saya tanya Prof sebelumnya, katanya sudah pernah Prof waktu SMA. Oh iya, iya. Biasa mereka, Prof. Iya. Tapi Jadi saya makalah di sebelumnya, Prof. makalah di SMA kan makalah jadi-jadian kan? Iya, Prof. Kayaknya tinggi sekali itu, Bu. Hmm. Eh, apa apa namanya? Jangan sampai mereka belum paham, lalu kita sudah menerapkan untuk pembuatan penulisan makalah begitu. Hmm. Padahal mereka mungkin perlu dibina dulu begitu. Perlu dibina dulu. Pembinaannya memang harus diajar dulu bagaimana membuat makalah, bagaimana menyusun kalimat, bagaimana apa yang menjadi inti daripada setiap poin-poin itu dulu yang perlu dijelaskan ya. Kenapa tidak Ibu tidak mengintegrasikan cara misalnya penelusuran sumber atau bacaan sumber begitu. Baru dia laporkan itu hasil bacaannya. Biasanya Prof, kalau sebelum memulai perkuliahan, biasanya saya tanya dulu mahasiswa, Prof. Tapi Yeah. persoalannya, Prof, kembali lagi karena mereka katanya tidak punya buku, Prof. Terus saya biasa tanya, apakah juga sudah membaca literatur-literatur mengenai materi-materi yang sudah saya beri. Itu juga mereka kayaknya, Prof, kayak pasif juga, Prof. Jadi waktu Ya, pernah corona, Prof, itu sempat saya kasih beberapa materi melalui, saya scan kan, Prof. Itu pun ada yang cuek, ada yang ya seperti itu, Prof. Jadi kadang saya tanya, Prof, biasanya mereka, mohon maaf Bu, habis kuota tidak sempat baca. Atau banyaklah Prof alasannya. Adalah Prof yang cuman biasa saya tanya 1-2 orang, ada yang menjawab, tapi biasa saya tanya lagi yang lain, itu tiba-tiba langsung juga Prof menghilang kalau waktu corona, Prof. oke. Baik, Iya. baik. Nah, jadi penilaian makalah tadi eh, itu reaksinya yang dinilai ya, Iya, Prof. responnya mereka, begitu. Iya, Prof.
Biasanya penilaian langsung saya nilai langsung Prof di situ karena kan ada kayak umpan balik setelah persentase, saya berikan pada moderator untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang lain untuk bertanya Prof pada para peserta. Di situ biasanya langsung saya nilai Prof. oke. Oh, jadi langsung diberi penilaian di situ ya. Iya Prof. Oke. Nah, jadi kalau pada saat mereka menyajikan itu apa yang dinilai? Biasanya Prof makalahnya Prof yang pertama, isi dari makalahnya Prof, tapi jujur Prof memang kebanyakan mereka masih mengambil dari Google. Jadi biasanya banyak makalah jadi-jadian Prof. Nah, tapi kan pada saat semester itu juga mereka sudah belajar metode penelitian Prof. Ya, ya. Pada saat semester 1 Prof. Jadi adalah Prof yang kalau untuk makalahnya ada yang untuk kelompok terakhir itu biasanya sudah bagus Prof sedikit. Jadi Kalau di situ Ibu, Prof. kalau, sorry ya, itu pada saat menyajikan silabus dan RTS, kan ada buku rujukannya. Ya Prof. Oke. Buku rujukan itu apa, berapa lama rentangnya baru mereka dapatkan? Saya kasih waktu 1 minggu Prof. Kalau memang tidak bisa beli itu biasanya saya sarankan ke perpustakaan fakultas Prof. Dengan ke fakultas perpustakaan di UIN Prof. Iya, iya. Iya. Ya Atau sebenarnya cari itu di tidak literatur boleh mereka. jurnal. Oke. Tidak boleh mereka lanjut itu kalau tidak ada itu buku panduannya. Jadi bedakan antara jurnal, buku buku teks atau buku referensi. Itu kan buku teks didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Ya sama dengan modul juga. Modul itu nanti bisa dibuatkan spesifikasinya. Jadi yang lebih spesifik itu adalah modul. Jadi mereka harus diyakinkan dulu harus ada buku teksnya. Nah, sekali-sekali mungkin dalam 16 kali pertemuan itu bisa dirujuk kepada hasil penelitian atau jurnal kah begitu. Jadi jurnal itu tidak didesain untuk menjadi buku teks. Maksudnya tidak didesain untuk kebutuhan pembelajaran, tapi dia didesain untuk hasil riset saja. Nanti kalau Ibu dan Bapak mau membuat buku teks, boleh mengambil dari hasil risetnya karena seperti manfaat dari suatu topik yang dipelajari itu, ya tentu saja ada hasil risetnya untuk membackup itu hasil risetnya. Bukan itu yang menjadikan objek kajian. Makanya referensinya itu kan kebanyakan buku kalau referensi ini, referensi perkuliahan begitu. Jadi makalahnya juga itu makalah yang langsung dirujuk kepada buku-buku referensi itu. Jadi kalau dia pada saat menyusun tesis atau skripsi, tekankan pada hasil penelitian, terutama dia harus rujuk kepada skripsi, tesis, atau disertasi, dan juga hasil penelitian di jurnal misalnya. Tapi kalau pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas itu fokuskan ke buku teks, karena buku teks itulah yang memaparkan tentang pengetahuan konseptualnya, pengetahuan faktualnya, pengetahuan proseduralnya, pengetahuan metakognisinya, begitu. Nah, kalau jurnal kan tidak mengungkap itu. Jadi itu ya.
Iya, Prof. Mungkin bagi kawan-kawan semuanya juga, jadi itu menjadi bahan pertimbangan. Makanya tidak diminta setiap kali pertemuan itu harus berbasis pada penelitian, tidak. Salah satu pertemuan keberapa yang berbasis pada hasil makalahnya itu, hasil riset, atau hasil risetnya ibu-ibu dan bapak-bapak, itu bisa dijadikan rujukan. Selain daripada itu adalah buku ajarnya. Ya kalau bisa dapatkan buku ajar secara online, bagus. Tapi kalau tidak, ya itu misalnya, coba kita lihat ya ilmu falak Bu ya. Iya, Prof. Ibu ajarkan ya. Jadi misalnya saya mau ini gunakan PDF Drive ya. PDF Drive itu saya mau share dulu. Oh sorry, bukan. Saya mau ambil PDF Drive tadi. Book Drive atau PDF ya ini mungkin. Belum kelihatan ya? Ini sudah kelihatan PDF Drive-nya ini? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke. Kita coba lihat ya ilmu falak ya. Iya, Prof. Paling tidak ada rujukannya mereka. Ada ilmu falak. Tinggal kita pilih nih. Pengembangan ilmu falak di pondok pesantren. Tapi ini bukunya juga harus buku standar. Yang dimaksudkan dengan buku standar itu, Bu, buku yang digunakan oleh sekian banyak perguruan tinggi atau sekian banyak prodi yang sejenis begitu. Dipakai di Makassar, dipakai juga di Jawa, dipakai juga di perguruan tinggi lain. Itu yang kita mau search. Jadi caranya men-searching buku apa yang mereka pakai, gunakan juga itu Google. Cari dulu, misalnya begini. Saya tinggalkan dulu ini. Saya share kembali. Google saja ya. Kalau Ibu mau cari nanti, cari beberapa ini. Jadi misalnya cari RPS ilmu falak, S1 ya? Iya, Prof. S1 nanti tambah PDF. Kita mencari di sini dulu. Nah, ini ada ilmu falak rencana pembelajaran semester. RPS-nya. Jadi kita bandingkan itu RPS-nya. Ini kelihatan ya? Iya, Prof. Kelihatan ya? RPS-nya ini kelihatan ya? Iya, Prof. Nah, Kelihatan. Ini, buku apa yang dia gunakan ini mereka referensinya. Ini kayaknya. Topik-topik ini Abdurrahim Doktorandus H. Ilmu Falak Yogyakarta. Nah, tapi buku-buku lama ini saya lihat ini jadi mana yang terupdate.
ilmu falak dalam teori dan praktik. Paling tidak mereka memiliki salah satu atau salah dua atau salah tiga dari buku-buku ini. Coba kita melihat ini, Muhyiddin Kozim, kopi ya. Baru saya bawa ke ini tadi, PDF Drive. Ilmu falak dalam teori dan praktik. Kalau tidak, harus disuruh cari di toko buku. Nah, ini ada. Ada ini, ada beberapa yang bagus ini. Saya share kembali. Ini kayak ini ilmu dan aplikasi pendidikan, ilmu pendidikan teoritis, ilmu ketuhanan, ilmu kalam ini ya. Oh ya, bukan. Bukan ilmu falak. Ilmu falak. Nah, kalau tidak bisa didapatkan dari sini, memang harus dicari ke toko buku. Yang jelas kita cari buku yang digunakan oleh banyak orang. Jadi nanti dilihat juga RPS orang lain. Buku mana yang dirujuk banyak begitu. Jadi kumpulan dari sekian banyak RPS itu terkumpullah rujukan yang hampir sama. Nah, itu yang kita mau rujuk. Nah, itu ya, Bu Nur Aisyah ya. Nah, tadi itu karena Ibu Nur Aisyah mengatakan makalah berbasis pada makalah. Jadi pada saat mereka membuat makalah itu, berikan itu instrumen penilaian makalah dan model instrumennya seperti ini Bu. Sebentar saya kirim lewat WA ya. Jadi aspek-aspeknya boleh ini diubah juga sesuai dengan kebutuhannya Ibu. Yang penting ada yang bisa dijadikan rujukan, yang bisa dijadikan penilaian. Kalau penilaiannya Ibu Nur Aisyah tadi, mohon maaf ini, lebih banyak menggunakan perasaan. Yang seharusnya menilai itu harus lebih banyak menggunakan data. Jadi basisnya penilaian itu harus data, bukan rasa ya. Rasa bisa terlalu abstrak begitu. Kalau data kan poin-poin ini yang harus dinilai. Kadang itu kita temukan mahasiswa, ada yang bagus sekali ketika dia mempresentasikannya, tapi jelek sekali dalam penulisannya. Atau sebaliknya begitu. Jadi kalau kita jadikan patokan karena dia pintar menjawab, dia bisa bagus itu cara menganalisisnya, itu bukan jadikan patokan satu-satunya. Harus ada yang lain seperti penulisannya. Jadi ini yang perlu dilihat ya. Nah, pada makalahnya itu begini penilaiannya, sementara dia presentasi itu, jadi harus juga dinilai presentasinya. Misalnya, saya share dulu ini. Kalau nanti juga saya akan kirim ini penilaian presentasi makalah. Jadi misalnya ini bisa berbasis kelompok ini. Bisa kelompok lain memberikan penilaian. Tapi biasanya mahasiswa itu dia sudah baku atur, baku balas, kasih tinggi nilainya kelompok itu baru supaya dikasih tinggi juga nilainya nanti pada saat presentasi. Jadi bisa dijadikan penilaian mandiri nih. Jadi kalau ragu dengan kelompoknya. Nah, apa yang dinilai? Pertama, pengorganisasian penyajiannya. Kesesuaian penyajian dengan topik, tujuan yang ditentukan. Penggunaan waktu penyajian dan diskusi secara efektif.
Tapi harus diberitahukan dulu ini aspek-aspek ini yang dinilai begitu. Lalu misalnya pada saat jadi ada aspek komunikasinya, penyajian berbicara dengan jelas dan lancar, bukan lancar ya, lancar. Penyajian tidak hanya dilakukan dengan membaca, kan banyak mereka menyajikan itu lalu membaca teksnya begitu. Media yang digunakan dalam penyajian mudah dibaca, mudah ditangkap. Diberikan kesempatan tanya jawab yang cukup. Diberikan contoh ilustrasi untuk penjelasan. Nah, itu juga penguasaan bahan materi. Digunakan berbagai sumber referensi. Isi sajian dikaitkan dengan praktik perkembangan baru. Materi dikemas secara bersinambungan dan lengkap. Lain-lain ini boleh dinilai, boleh tidak, tapi ya bagus kalau dinilai. Diberikan tes penguasaan yang sesuai, dihargai sudut pandang peserta yang lain, tanggung jawab penyajian dibagi dengan berimbang, diberikan petunjuk untuk pemahaman lebih lanjut. Nah, ini komponennya ada 16, jadi mudah nanti. Berapa komponen ini baru jumlah keseluruhannya dibagi 16, itulah skornya. Jadi setiap kali presentasi itu diberitahukan kepada mereka ini skor akhirnya. Nah ini ya, saya mewakafkan kepada Anda ini untuk mengedit. Maksudnya itu sesuai dengan kebutuhan Anda semua kalau mau dipakai ya. Nah, memang saya melihat cenderung dosen sangat abstrak menilai mahasiswanya, tidak terukur. Itulah pentingnya instrumen penilaian itu. Jadi harus terukur begitu, supaya jangan menilai berdasarkan perasaan dosen, tapi mengabaikan data yang menjadi indikator penilaian itu. Jelas ya? Iya, Prof. Jelas. Iya, Prof. Supaya jangan saya lupa, saya akan kirim dulu ini. Sambil saya ingin mendengarkan mendengarkan lagi dari yang lainnya. Sampai sedikit, Bro. Ya, Pak Sulaiman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja, Prof. Ini mungkin sedikit curhat sedikit, Prof. Iya. Terkait masalah teknis penilaian yang memang selama ini kita di perguruan tinggi swasta ini belum ada acuan untuk membuat semacam modul penilaian seperti ini. Sehingga apa yang terjadi, kebanyakan penilaian itu lahir dari perasaan, Prof. Iya. Ya, hampir sama tadi yang Ibu Aisyah tunjukkan. Jadi, alhamdulillah dengan adanya ini, kami bisa terbantu dengan petunjuk Prof dengan modul-modul penilaian seperti ini, sehingga kita ada acuan selanjutnya untuk menentukan proporsi nilai untuk mahasiswa. Iya, saya rasa itu, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Mungkin ada lagi yang mau share tentang instrumen penilaiannya supaya bagus ini, supaya bisa diarahkan begitu. Jadi semakin Ibu membuka diri, tentu saja ya tidak ada yang sempurna. Jadi tidak usah ragu akan adanya kesalahan atau semacamnya begitu. Jadi jadi ini saya sedang menggali. Kalau Ibu dan Bapak tidak berbicara, tidak mengemukakan, maka saya tidak tahu. Jadi supaya diberikan jalan keluarnya begitu. Bagaimana kalau menilai yang begini, bagaimana begitu.
Oke. Ya. Sedikit lagi, Prof. Saya mau bertanya, Prof. Ya, Nggak, Oh, jangan siapa ini? bertanya dulu. Saya mau lihat hasil kerjanya dulu. Oh, aduh, saya mau bertanya aja kalau begitu. Sekarang Nanti Bapak Prof diberikan kesempatan. Ibu Nur Utaminingsih itu memberikan penilaian kepada anak-anak. Instrumen penilaiannya gimana? Apa yang biasa dinilai pada saat pembelajaran itu berlangsung begitu? Aduh, kalau di kelas saya, Prof, saya secara keseluruhan itu biasa kalau akhir perkuliahan saya bikin di Excel, Prof. Jadi ada kehadirannya, kemudian ada penugasannya, dan ada etikanya. Itu saya tidak tahu, ini saya sendiri yang berkreasi bahwa ada etika. Jadi ketiga hal ini dia masing-masing punya porsi kehadiran 30%, kemudian penugasan 40%, dan etika di kelas itu menurut saya juga itu 30%. Nah, penugasan ini yang kemudian dia beda-beda Ki Prof, karena kan ada kelas yang tugasnya itu esai, ada kelas yang tugasnya kuis. Kadang-kadang di situ turunan-turunannya. Cuman sampai sekarang saya hanya berkreasi sendiri untuk penugasan itu. Sebenarnya contoh Excel-nya ada di laptopnya itu ada di kampus, jadi nggak bisa Kak share ke Prof Jad. Cuman ya begitu secara keseluruhan, secara umumnya. Nah, kalau misalkan untuk esai misalkan, itu biasa saya baca, dan yang saya lihat itu ada sumber apa tidak, kemudian kontennya atau isinya jelas apa tidak, kemudian analisisnya ini sudah masuk ke studi bidang kajian saya apa tidak, dan ada tidak metodologinya dalam menulis atau alur penulisannya. Jadi 4 hal itu yang selalu saya lihat dalam untuk tugas-tugas yang berbentuk tulisan kayak begitu. Itu saja sih. Tapi sebenarnya pertanyaanku yang lain, Prof, bukan yang ini. Oke. Nanti saya bertanya kalau ada kesempatan. Oke, baik. Iya. Nah, itu mungkin saya jarang memberikan penilaian ini. Waktu saya pertama-tama jadi dosen itu, saya sempat memberikan penilaian seperti ujian final, Prof. Yang kayak ujian di akhir itu yang anak-anak menulis. Nah, cuman saya 1 semester saja melakukan itu karena saya sangat kecewa. Mungkin bisa dibilang saya trauma dengan memberikan ujian final di akhir perkuliahan sama UAS dalam bentuk tulisan, tanya jawab. Saya kasih soal, kemudian mereka menjawab, karena sepertinya sangat jauh dari perkiraan gitu, dari segi kualitas, sehingga menurut saya di situ saya mengevaluasi. Jadi kayaknya anak-anak ini di bidang kajian saya yang di hubungan internasional itu dia agak sulit diberikan ujian di tengah dan di akhir semester. Makanya rata-rata dia per sesi atau per topik, kemudian ada lagi yang perlu dicapai, kayak gitu-gitu kayak model-modelnya, Prof. Oke. Nah, itu Ibu tidak melakukan penilaian proses. Setiap kali pertemuan itu tidak ada pengukuran, tidak ada penilaian. Ini sebenarnya salah satu bagian yang mungkin mau saya tanyakan, Prof, mengenai penilaian proses itu. Oh ya. Jadi begini Bu, penilaian itu sebenarnya harus berorientasi proses. Jadi ingat bahwa tadi mungkin belum masuk di Zoom, yang Ibu harus bedakan itu 3 istilah. Istilah yang pertama itu ada yang disebut dengan pengukuran. Pengukuran. Oh ya, pengukuran. Oke. Ya. Pengukuran itu pemberian atribut kuantitatif terhadap objek yang dinilai.
contohnya, Ibu mau membuat itu tes, seperti tadi ada tes multiple choice, ada tes esai, ada tes, pokoknya tes lah begitu. Itu Ibu bertujuan untuk mengukur. Jadi mengukur sejauh mana learningnya ya, sejauh mana pemahaman terhadap apa yang dia pelajari begitu. Tapi yang kedua itu ada istilah asesmen, atau pada hari ini kita bahas itu penilaian. Penilaian itu pemberian atribut kualitatif kepada objek yang dinilai. Jadi kalau ketika kita mengatakan penilaian itu kualitatif sifatnya. Nah, sedangkan evaluasi adalah gabungan dari pengukuran dan penilaian untuk menentukan, untuk mengambil suatu keputusan. Jadi misalnya, Ibu sudah melihat itu hasil pengukurannya, hasil pemahamannya, hasil penguasaannya. Ibu juga sudah melihat itu unjuk kerjanya, termasuk itu sikapnya begitu, atau ya mungkin spiritualnya misalnya begitu, karakternya begitu. Nah, nanti penggabungan dari keduanya itu diikuti dengan pengambilan keputusan apakah dia ini lulus atau dia ini memperbaiki baru bisa lulus atau dia ini tidak lulus begitu. Nah, itulah yang disebut dengan evaluasi. Nah, ketiga hal ini harus berjalan dalam suatu pembelajaran itu. Kita mengukur kemampuannya, kita menilai itu sikapnya, kita menilai juga unjuk kerjanya, dan akhirnya tujuannya untuk mengevaluasi. Biasanya mengevaluasinya ini nanti di akhir. Jadi kalau mengukur kemampuan dan menilai itu biasanya berorientasi proses. Setiap kali pembelajaran itu boleh Ibu membuat itu pengukuran dengan kuis. Boleh Ibu juga melihat itu unjuk kerjanya kalau tugas, misalnya laporan buku lah, atau apa unjuk kerja yang lain, misalnya Ibu meminta menelusuri suatu hasil riset terbaru lah, tapi setelah mereka laporkan itu harus diberi penilaian. Tidak boleh tugas tanpa ada penilaian begitu. Jadi maksudnya diberi tugas itu, makanya yang lalu itu kita sudah menganalisis itu tugas, maksudnya itu supaya ada muncul indikator-indikator yang bisa kita nilai begitu. Nah, ini harus hati-hati. Pada saat kita membuat itu capaian pembelajaran itu harus bisa terukur pada saat kita melakukan pengukuran atau penilaian begitu. Jadi nanti yang kita nilai itu adalah apakah tercapai capaian pembelajaran, lihat tujuannya di depan begitu. Karena maksudnya dilakukan asesmen itu untuk mengetahui apakah anak itu sampai kepada standar yang kita targetkan. Jadi jangan ubah standar. Maksudnya itu tentukan dulu standarnya. Karena lihat kenyataan mahasiswa tidak ini, lalu kita turunkan standarnya atau mengubah standar yang lain. Tidak boleh itu, karena lebih baik kita arahkan mereka kepada standar yang kita buat. Jadi misalnya mereka harus mengumpulkan nilai 400 secara total selama 16 kali pertemuan.
Jadi 400 ini dibagi ke dalam 16 atau ke dalam 14 kali begitu. Di luar daripada mid dan UASnya. Itu juga tidak boleh tidak ada itu, Bu. Karena komponennya lain. Jadi mid-nya tetap ada, UASnya tetap ada, unjuk kerjanya juga itu harus ada karena beda orientasinya. Nah, sebentar saya akan memperlihatkan ya bagaimana ini nanti saya akan kirim. Yang lalu itu saya tidak kirim ya. Sekaligus sebentar saya kirim. Kelihatan ini ya? Oh, belum kelihatan ya, belum di-share. Saya share dulu. Ibu lihat ini ya. Iya, lihat. Ya, Prof. Ya, Prof. Nah, ini digunakan oleh Kirkpatrick. Banyak yang menggunakannya ini ke arah training, tapi training dengan learning itu kan sama saja. Bedanya hanya training ini untuk perbaikan kinerja, sedangkan learning itu untuk perbaikan ya belajarnya begitu. Jadi yang level 1 itu ini Kirkpatrick mengemukakan 4 level evaluasi. Pertama itu yang kita lihat reaksinya. Nah, seperti apakah peserta didik itu menikmati belajar yang kita berikan begitu. Jangan sampai dia tidak menikmati. Tadi Ibu Aisyah melihat peserta didiknya cuekin atau berarti dia tidak menikmati itu. Nah, tugas dosen itu bagaimana menarik dulu perhatian mereka supaya dia bisa menikmati. Nah, ini nanti dinilai reaksinya. Ini bisa disusun dengan membuat kriteria ya. Nanti saya perlihatkan juga sebentar. Nah, level 2 itu yang dinilai itu learning-nya. Apa yang mereka sudah belajar dari pertemuan itu. Did learning transfer occur? Begitu maksudnya. Apakah terjadi transfer belajarnya? Jadi jangan sampai mereka tidak belajar, bertemu saja dengan kita, tapi mereka tidak belajar. Itulah yang biasa saya kemukakan. Kita berhadapan dengan jasad-jasad yang ruhnya gentayangan di mana-mana begitu. Jadi akhirnya tidak connect dengan kita. Nah, jadi learning-nya harus diperhatikan. Kemudian yang keempat itu impact-nya ya. Sebenarnya ini behavior. Jadi dampaknya terhadap behavior, perilaku. Apa terjadi perubahan perilaku? Kan nampak itu anak-anak yang sudah memahami. Pasti dia akan berubah perilakunya. Nah, perilakunya juga bisa dinilai. Bisa dinilai itu. Ya mungkin saja minggu pertamanya kita lihat dulu reaksinya, minggu kedua mungkin learning dengan reaksinya, minggu ketiga bisa kita lihat perilakunya, minggu keempat dan seterusnya bisa kita lihat hasilnya. Did the training influence performance? Jadi apakah belajarnya itu memengaruhi kinerjanya? Jadi unjuk kerjanya nanti ketika dilihat, apalagi kalau disuruh presentasi, disuruh bicara, kelihatan itu. Ya, kelihatan ya. Itu yang perlu dilihat. Nah, sebenarnya ada bukunya ini. Ada juga buku online-nya. Saya dapat ini bukunya. Biasanya digunakan dalam evaluasi program belajar ini. Kalau mau mengukur keberhasilan daripada pembelajaran itu, ya keempat-empatnya ini kita nilai. Ada menurut Dick and Carey juga 4 jenis tes. Karena
tadi sudah disinggung juga tes ya. Tes itu untuk mengukur. Jadi ada entry skill test. Bisa kita entry skill ini tes untuk mengetahui pengetahuan prasyaratnya. Jadi misalnya kalau saya mengajarkan teknologi, dia harus bisa menggunakan internet, harus bisa mengoperasikan komputer. Nah, menggunakan internet dan mengoperasikan komputer itu adalah pengetahuan prasyarat sebelum dia ambil mata kuliah teknologi pembelajaran misalnya. Nah, untuk mengetahui apakah mereka sudah punya atau tidak, diberilah tes entry skill namanya. Nah, ini baru kita berikan, boleh juga berikan pretest. Apa itu pretest itu? Maksudnya untuk mengetahui pengetahuan awal mereka tentang topik-topik yang akan kita bicarakan, atau pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang akan kita bicarakan. Jadi bisa diberikan tes itu. Nah, kalau mau ya, kalau tidak ya bisa juga dilakukan pertanyaan lisan. Cuma kalau tes ini lebih akurat begitu. Ada juga namanya praktik tes. Praktis tes ini setelah diberikan materi atau setelah mereka diskusi, diberikanlah itu kuis langsung di akhir begitu. Atau suruh belajar dulu ini mereka malam ini, nanti pertemuan yang akan datang langsung diberikan di awal. Nah, itu juga ada strategi seperti itu. Sebelum mereka belajar itu diberikan dulu itu tes. Apakah mereka kuasai yang lalu atau tidak begitu. Baru diberikan post test nanti setelah sekian, misalnya topik itu ada beberapa subtopik, apakah subtopik itu sudah dikuasai ya lewat post test begitu. Jadi itu antara lain ya supaya terbangun satu sistem penilaian yang komprehensif begitu. Nah, kita beralih lagi atau bagaimana Ibu Nur Mutaminingsih? Apa bisa diterima? Terkait reaksi Prof, reaksi Ya. mahasiswa yang sering didapat di dalam kelas. Ini kan secara tidak langsung itu mungkin bisa dibilang seperti partisipasi di dalam kelas. Nah, bagaimana baiknya itu mengukur partisipasi di dalam kelas? Karena kan tidak mungkin satu kelas 30 orang, kemudian semuanya semuanya ada waktu dalam merespon diskusi yang sedang berlangsung di dalam kelas gitu. Ya. Cuman kalau tidak semuanya merespon, hanya 5 orang misalnya yang merespon diskusi, sedangkan masih ada yang mau merespon tapi waktu sudah habis, artinya Ya. kan apakah tidak adil begitu bagi mereka yang belum sempat merespon itu Ya. Prof. Makanya pembagian kelompok itu sangat diperlukan. Jadi untuk membantu juga kita, libatkan itu mahasiswa dalam memberikan penilaian terhadap kawan-kawannya. Tapi kita yang buat instrumennya. Jadi hasil dari penilaian mahasiswa juga itu harus digunakan begitu. Dan diminta kejujuran mereka untuk secara adil melihat. Misalnya begini, dalam kelompok taruhlah tadi seperti kita menggunakan metodenya Ibu Nur Aisyah, misalnya pembuatan makalah dilakukan secara berkelompok. Nah, misalnya 1 sampai 4 orang, tentu saja ada yang menjadi ketua kelompok. Ketua kelompok itu nanti kita panggil dulu, bicara face to face. Tolong kalian laporkan kepada saya tentang
Gimana keterlibatannya di sini pada aspek ini. Nanti itu ketua kelompoknya itu disediakan waktu, Bu. Memang ini dosen harus punya waktu yang banyak bertemu dengan mereka. Gimana kawanmu tadi? Gimana ini? Jadi menjadi penilaian juga itu bagi mereka. Jadi makanya itu yang ketua kelompok itu harus memang yang paling baik supaya dia mampu menggerakkan kawannya atau menilai juga itu kawan-kawannya. Jadi kalau dosen saja yang menilai setengah mati. Jadi harus menggunakan penilaian yang berbasis pada mahasiswa juga begitu. Itu Ibu Utaminingsih, apakah pertanyaannya terjawab atau tidak? Sudah, Prof. Sudah. Betul. Makasih. Ya. Masih ada? Jadi sebenarnya saya senang itu kalau dosen itu misalnya yang asisten ahli, yang lektor begitu, dibimbinglah oleh lektor kepala kalau bukan guru besar begitu. Jadi semestinya sekian banyak misalnya mata kuliah yang sama itu berkumpul, harus itu sama buku rujukannya, sama itu RPS-nya, kecuali hal-hal yang terkait dengan kekhasan daripada ini mata kuliah itu begitu, atau jurusan itu. Jadi sebaiknya memang itu ada pembinaan antara dosen junior dengan dibina oleh dosen senior begitu. Tapi kenyataannya kalau dibagi begitu, apa yang dilakukan oleh dosen junior itu yang jadi. Bahkan dosen seniornya dia mengerjakan yang lain, lalu menggunakan saja itu hasil penilaian dosen junior. Padahal mungkin saja masih banyak penilaian itu berbasis pada perasaan, bukan pada data begitu. Jadi itu ya. Oke. Jadi ada nggak tes atau instrumen yang bisa ditunjukkan? Atau tidak? Siapa, Prof? Saya? Di antara Ibu dan Bapak, Oh. kalau Mungkin ada, Bapak boleh. yang lain bisa mungkin. Ada, sama Ibu, ada. Kalau saya laptopnya kebetulan di kampus, Prof. Masih disimpan di ruangan. Iya. Tapi untuk instrumennya itu tadi yang penulisan ada, tapi di kampus. Oke. Itu yang nantinya mau dilihat itu. Tapi coba saya mau share dulu ini ya. Mungkin saya lihat dulu filenya. Ada tadi filenya. Oke. Mungkin sudah saya tutup tadi. Oh ya, di sini ya. Oke, ini ya. Saya belum sempat tuangkan dalam ini ya, dalam PowerPoint, tapi paling tidak saya akan memberikan ini penilaian proyek, penilaian hasil kerja. Tunggu dulu, saya lihat dulu ini yang bisa saya share penilaiannya. Nah, saya share dulu.
Ini ada di dalam buku saya yang ini ya, prinsip-prinsip desain pembelajaran, dan juga ada di, sorry, saya lihatkan ya. Bisa juga dilihat secara online. Jadi nanti ini ada buku, boleh dibaca juga ini buku. Judulnya Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran. Nah, tapi ada juga ini yang terbaru. Oh, judulnya itu Pendekatan Sistem dalam Proses Desain Pembelajaran. Nah, ini buku belum keluar ini, baru cetak dummy-nya ini ya, belum selesai dicetak. Ini model yang saya kembangkan. Saya berikan nama model iPad. Analisis, instructional design setting, lalu production, evaluation, and dissemination. Jadi salah satunya itu ada pada aspek penilaian. Jadi ini instrumen penilaian ya. Penilaian itu kan bisa langsung, ada juga itu tes tertulisnya, nanti bisa dites objektifnya, lalu ada juga penilaian kinerja. Nah, ini yang penting. Gimana kita menilai kinerja itu, misalnya contohnya seperti ini. Pedoman penilaian kinerja mahasiswa PPL dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini untuk mahasiswa PPL ini. Kalau dilihat unjuk kerjanya, jadi bisa kita buat tidak memenuhi standar kah, atau di bawah standar kah, memenuhi standar, di atas standar. Nah, lalu nanti dibuatkan ini aktivitas pembelajarannya, kegiatan pendahuluannya. Jadi ini tidak memenuhi standar ini. Kemudian ini di bawah standar, dan ini memenuhi standar. Kemudian ini di atas standar. Nah, inilah nanti yang harus di-checklist. Kegiatan pendahuluannya, kegiatan intinya. Inti itu dibagi dua, eksplorasi, elaborasi. Dan juga ada konfirmasinya. Lalu kegiatan penutup. Nah, ini bagaimana kinerjanya mereka itu ditunjukkan di sini. Oke. Ini penilaian hasil kerja. Jadi bisa juga hasil kerja itu dibuatkan seperti tadi, tahap perencanaannya, tahap pelaksanaannya, tahap evaluasi misalnya. Produk apa yang dia hasilkan. Kalau penilaian proyek juga ya itu biasa diakhiri itu ya, project based learning. Misalnya penilaian guru keterampilan dan pengetahuan dalam proyek. Jadi ini hasilnya ya, partisipasi dan interaksinya di dalam ruang kelas bagaimana. Jadi ini indikator penilaiannya ini bisa dilihat begitu. Lalu ada penilaian sikap. Saya tanya dulu ini, apa bedanya sikap dengan perilaku? Pak Sulaiman? Gimana Pak Sulaiman, apa bedanya sikap dengan perilaku? Masih ada Pak Sulaiman? Ya, Prof. Ya, Prof. Gimana itu? Apa bedanya itu sikap dan perilaku? Saya beritahu ya, akan lama sekali berpikir telah. Sikap itu kecenderungan berbuat. Jadi keinginannya, kemauannya
untuk berbuat itu. Sedangkan perilaku itu sudah berwujud aktivitas, sudah dia tunjukkan itu. Nah, inilah yang sebenarnya yang bisa kita nilai tadi itu sikapnya, kecenderungannya mereka itu bagaimana, seperti tadi yang ditanyakan itu tentang keadaan mereka ketika kita memberikan materi pembelajaran misalnya. Jadi itu kan keterlibatannya, keaktifannya, interaksinya, nah, itu semua bisa dinilai begitu. Nah, ini bisa menilai melalui catatan pribadi atau observasi ya. Kita misalnya instrumen penilaian sikap. Kalau kita menilai minatnya, sikap peserta didik, minat pada pelajaran rendahkah atau sedang atau tinggi. Perhatian pada pembelajarannya itu rendah, sedang atau tinggi. Keterlibatan aktifnya, pengaruh positifnya terhadap orang lain bagaimana. Nah, ini bisa diberikan skor begitu. Nah, tentu misalnya ini ada satu kelompok yang tampil, ini satu kelompok saja dulu yang diberi penilaian. Jadi nanti penilaian yang sama akan diberikan pada pertemuan berikutnya ketika dia menunjukkan kinerjanya atau sikapnya begitu. Boleh juga itu interview, tapi kalau kita membuat itu penilaian sikap itu bisa menggunakan itu skala rating. Misalnya begini, apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengoperasikan peralatan dalam pembelajaran? Jadi boleh ya dan tidak, tapi ada komentarnya. Nah, boleh juga menggunakan itu dengan ini. Taruhlah bagaimana pendapat Anda tentang kegiatan belajar mandiri sebagai suatu pengalaman belajar? Menghabiskan waktu itu 0, tidak memuaskan 1, kurang memuaskan itu 2, memuaskan 3, sangat memuaskan 4. Jadi ini bisa kita buat seperti itu. Atau dalam bentuk angket ya, misalnya contoh misalnya ini. Pembelajaran yang tidak mengintegrasikan media online tidak dapat memperbaiki keterampilan peserta didik. Minta setuju, sangat tidak setuju, tidak tentu, setuju, sangat setuju. Nah, ini bisa juga memberikan penilaian seperti ini. Nah, atau dalam bentuk kualitas ya. Kualitas itu banyak, misalnya istimewa sangat baik, jauh di atas rata-rata, baik, cukup baik, di atas rata-rata, cukup lumayan, rata-rata misalnya. Kurang, jadi kurang ini misalnya kurang baik, di bawah rata-rata. Gagal, tidak baik, jauh di bawah rata-rata. Ada juga kualitas lain, urgensinya ke, minatnya ke, kepuasannya ke, keseringannya ke, kebenarannya ke, keunikannya. Nah, bisa juga dinilai. Terutama terkait dengan minat ini ya, responnya. Nah, atau melihat kepuasan. Benar-benar puas, agak puas, puas atau tidak puas, agak tidak puas, benar-benar tidak puas, benar-benar puas. Oh ya, benar-benar tidak puas. Bisa juga ini macam-macam ya, dengan menggunakan skala Likert. Apa penilaian dengan menggunakan semantik diferensial. Jadi bisa modelnya begini. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas Anda saat ini? Membosankan. Jadi ada mulai dari minus sampai ke plus. Menggairahkan. Tidak relevan,
relevan, tidak menyenangkan. Nah, itu antara lain instrumen penilaiannya ya. Ini contoh penilaian spiritual bisa dibuat. Andaikan Anda bisa membaca, ya saya berharap sih bisa membaca buku yang berbahasa Inggris sehingga memudahkan bagi Anda untuk ini, untuk melihatnya. Sekarang sudah jam 9.10. Kawan yang dari Papua mana itu sudah keluar ya? Ibu Ulfa di Papua ya? Iya, Prof, di Papua. Papua Barat atau Jayapura, Prof. Jayapura? Tadi itu saya berikan materi di Sorong. Oh, iya. Yayan Sorong. Ya, jadi itu ya antara lain ya. Nah, kalau mau membuat instrumen penilaian, saya akan kirim ini sebentar yang kita bicarakan hari ini. Karena sudah jam 9.11 ini, kita mulai jam 8 baru mulai, jadi agak molor ya. Iya, Prof. Ibu Ima, gimana Ibu Ima? Sudah tidur? Tidur, Prof. Belum tidur? Belum, Prof. Mengikuti aja, Prof, dari tadi. Gimana Ibu Nora ini? Iya, ini saya WA Ki. Mungkin dia enggak tahu kalau Iya. enggak ada namanya saya lihat ini. Iya. Iya. Saya ini dulu ya, saya mau foto dulu. Tolong diperlihatkan dulu Oh, iya, Prof. Iya, Prof. muka semua. Karena nanti Ibu dan Bapak absen, akan diminta itu bukti fisiknya. Iya, Prof. Pak Sulaiman? Mana Pak Sulaiman? Pak Usman? Kayaknya sudah tidur ini. Saya aktifkan saja ini di sebelahnya ini. Namanya supaya muncul di sini. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, saya akan kirim dulu ya ke WA. Kelompok 23. Oke. Sekaligus saya minta ada tadi itu yang disebarkan ya untuk diisi. Absen, Prof. Ya, kita ambil 2 kali karena ada itu absen yang kemarin juga. Nanti diisi ya. Diisi semua. Review, Prof. Review, Prof. Ya, review. Jadi saya ambil lagi 1 kali. Oke. Ini yang terakhir ini kita peruntukan yang kemarin ini ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Supaya seragam. Yang tadi itu untuk yang hari ini. Daftar hadir. Yang hari ini nih daftar hadir. Daftar hadir yang kemarin ada juga. Oke. Email. Oke.
Kelompok, ingat kelompok 23 ya? Iya, Prof. Iya, 23, Prof. Prof. 23, Prof. Kelompok 23. Ya, tapi Prof mungkin bisa di-share hasil rekaman kita malam ini. Ya, saya stop dulu kalau begitu. Ini, oke, saya